Berlatar di sebuah kota kecil bernama Horsecape yang dihuni oleh kurang dari 1.000 jiwa saja, selain terkenal dengan daerah pertanian, kota ini pun banyak diminati para pengunjung dari luar negara Texas karena keindahan alamnya. Dan cerita akan berfokus pada sebuah kantor marshal yang dikepalai oleh seorang mantan Texas Ranger bernama Jim Dillon. Ini orangnya dibantu dengan seorang deputi bernama Matt atau Mamat. Kedua orang inilah yang menangani masalah keamanan di wilayah tersebut sebelum diserahkan ke kepolisian negara bagian. Made a fresh pot of coffee, Marshal. Selama 10 tahun bertugas di sana, Jim memutuskan tidak memegang senjata. Hal itu bermula sejak terjadi sebuah insiden pada 10 tahun yang lalu, tepatnya ketika berlangsung sebuah operasi penangkapan seorang penjahat, di mana tembakan Jim kali itu justru melukai temannya sendiri yang berujung pada kematian. Partner gets taken hostage. You do not give up your weapon. A bullet left Steve paralyzed from the neck down. He lay in a hospital bed for 10 years. Carry a gun. I've not picked up a weapon since. Di hari yang sama terlihat dua orang anggota geng motor perkotaan yang dengan kedatangan mereka cukup menarik perhatian Matt dan Jim karena tak mungkin mereka jauh-jauh datang jika hanya sekedar untuk mencari tongkrongan ngopi saja. What do you figure they're doing all the way out here? Breakfast, maybe? Yeah. Memang tak jauh dari kantor Jim terdapat kedai minum cukup viral milik seorang gadis bernama Katie. Ini parasnya, di mana warga setempat termasuk Pak Kumis ini selalu menghabiskan waktu sarapannya di sana, bahkan seringkali dijadikan kesempatan Pak Wali Kota untuk berbicara soal percalonannya pada pemilu yang akan segera digelar sebentar lagi. But I've sat through some rough ones in my time. Ain't that the truth? Philip, you're my campaign manager. It's your job to press my contributors. Tak lama berselang, kedua anggota geng tadi mendatangi kedai yang salah satunya memaksa Katie untuk diberikan sebotol bir, padahal sudah diberi nyaho jika minuman ini tidak dijual sembarangan, tapi dia malah rese dengan menarik-narik tangan Katie seperti ini, sehingga Katie pun membalasnya seperti ini. I told you we're not serving beer till after 5 p.m. Sementara Jim yang dari semula sudah curiga dengan gelagat mereka langsung mengamankan si gundul dengan memborgolnya, sedangkan satu lagi dibiarkan pergi begitu saja karena dianggap tidak terlibat. Sampai di sini Jim masih belum bisa menebak apa tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya. Balik loh si monyet. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya Allah, ini sudah beberapa kali rekaman. Balik loh terus, kenapa ya terakhir-akhir ini? Ini cungur. You okay? Beralih ke dalam sebuah bank di mana Matt nampak tengah mendekati liang kasir cantik di sana, dan sesaat setelah balik ke kantor, ia lantas diperintahkan Jim agar membawa si gundul ke kantor kepolisian negara bagian untuk proses lebih lanjut. What's wrong? You getting processed? Let's go. Di saat bersamaan, terlihat kawanan geng motor lain serta sebuah van putih tengah menuju lokasi Horsecape juga, yang dari cara mereka membagi arah terlihat seperti sudah ada rencana besar yang sedang mereka persiapkan. Yeah, I'll be there in 30. Dan benar saja, satu dari mereka mulai memutus arus listrik pada antena pemancar telepon di sana, yang karenanya Matt seketika kehilangan kontak dengan pihak kantor tujuan, sehingga dengan mudah perjalanan Matt disabotase oleh pengendara motor lain yang memang sudah ditugaskan untuk mencegatnya. Can you hear me, sir? Sir. I can hear you loud and clear. Get the in! Move your legs! Tak hanya itu, mereka juga mampu melacak frekuensi petugas kepolisian yang sedang berpatroli, lalu dengan berpura-pura seolah melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka pun berhasil memaksa petugas tersebut untuk mendapatkan tunjangan kematiannya dalam waktu cepat. More, man. I would.
Kembali ke Horsecape di mana akhirnya Jim menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sana. Namun di saat itu pula ia tiba-tiba mendapat todongan dari satu pria yang telah dilepaskannya tadi, disusul dengan kedatangan komplotan lain yang 2 orang diantaranya langsung menyerobot ke dalam bank dan menyandra semua karyawannya. Dari sini maka terungkaplah bahwa geng motor ini dikendalikan oleh seorang pemimpin bernama Diablo. Ini bebenguknya yang usut punya usut, mereka telah merencanakan perampokan ini jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk dengan memanfaatkan si liang kasir yang diam-diam masih sekomplotan bersama mereka juga. Who are you? My name is Diablo. Not really my Christian name, is what my friends call me. Come here, sweetie. Dengan kondisi kedua petugas Marshal yang tertawa jelas membuat Diablo semakin optimis akan mendapatkan untung besar dari proyek ini. Belum lagi sebuah mobil lapis baja yang sedang dalam perjalanan akan segera datang untuk mengisi ulang berangkasnya. Pyro! Open the vault. Now listen, if you can. Setelah membobol bank tersebut, maka kedua orang tadi lekas menggembol uangnya ke dalam mobil. Namun dari arah tak terduga tiba-tiba saja muncul tembakan yang oleh karenanya Diablo dan anak buah yang lainnya pun spontan ikut berhamburan mencari tempat berlindung. Be careful, compadre! Di sisi lain, momen itu jadi kesempatan Jim untuk mendapatkan titik lemah lawan, sehingga setelah melumpuhkan salah satu dari mereka, ia bersama Matt langsung pergi ke toko sebelah untuk melakukan pemantauan dari sana. Sementara di luar napak Diablo yang dibuat sangat geram oleh keadaan ini, lalu diseretnya seorang wanita tambun dari dalam mobil warga untuk dijadikan sandera, yang mana ternyata dia merupakan istri dari Pak Kumis alias orang yang berada di balik aksi penembakan tersebut. We're gonna need backup. Yeah, we probably do. I will shoot here right now. Come up with your hands above your head, throw your weapon on the ground. 5! Stop! Stop! Pada detik-detik ini, Pak Kumis terjebak pada pilihan yang harus diambilnya dengan jiwa kesatria, sebab jika tidak, maka sama saja dengan mengorbankan nyawa istrinya sendiri, meski pada kenyataannya Diablo yang kejam itu memutuskan untuk tetap mengeksekusinya matinya kedua-duanya. Surrendering. That's suicide. Sedangkan di saat yang sama, Jim berupaya memancing perhatian mereka dengan menyembunyikan bel darurat sambil merangkai sebuah bom manual dengan menggunakan material sepanggih-panggihnya dari dalam toko, yang ketika 2 orang dari mereka mencoba untuk memeriksa, tiba-tiba... Pyro, go! Go! Spider! Ya, ledakan ini cukup membuka peluang bagi Jim dan Matt untuk berlari menjauh dari lokasi tersebut, yang mana secara kebetulan mereka sempat menemukan alat komunikasi sebelum keduanya berpencar menjalankan tugasnya masing-masing. Hey, listen, I need you to go out to the highway. I'm staying here. Go, just do what I tell you. Di sisi lain, Katie menilai apa yang sedang Jim lakukan adalah wujud tanggung jawabnya sebagai pelindung masyarakat, namun tidak bagi Pak Wali Kota. Dia yang takut pamornya tersaingi malah secara diam-diam berencana mengajukan pemecatan untuk jabatan Jim saat ini. What the hell is Jim doing out there? Trying to save us. It's now the right time for this discussion. Town council's gonna review Jim's contract. Well, he's not doing a very good job of it. Kembali ke Matt yang atas perintah Jim pergi menuju jalan utama untuk menghentikan mobil pengiriman uang. Namun karena di sana terpantau ada mobil polisi negara dan membiarkan mobilnya pengirimannya lewat, maka Matt pun segera kembali untuk membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. The armored truck is on its way. I'm coming back to you. Dan benar saja, di dalam bank terlihat Diablo dan beberapa anggota yang seperti sudah tahu bahwa pengiriman uangnya akan tiba sebentar lagi. Bagaimana tidak? Sebab polisi di perjalanan tadi ternyata anak buah Diablo yang menyamar, sedangkan polisi aslinya ternyata telah ditembak mati pada waktu itu. Would it be cool
Mengingat situasi yang semakin tak bersahabat, maka Jim akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah pribadinya dan mengambil senjata yang selama 10 tahun ini tidak ia gunakan. Here they come. Bersamaan dengan itu, Diablo berhasil membuat 2 petugas pengiriman benar-benar terjerat dalam perangkap. Sedikit saja mereka mengindahkan keinginan Diablo, maka langsung dibayar tunai dengan hilangnya 1 nyawa dalam seketika itu juga. Don't make me shoot your partner. Lebih sialnya lagi, geng Diablo rupanya telah menghancurkan antena telepon satelit pada mobil tersebut. Artinya, tak ada lagi jalan selamat bagi sang supir, kecuali hanya pasrah dengan mengunci diri dari dalam. Sehingga dengan begitu leluasa, Diablo memerintahkan anak buahnya agar gembok pintu belakang mobilnya segera diledakkan saja. Nobody can hear you. That shot took out your antenna. You got a dilemma, my friend. We're all set. You see, now it's too late. Dan ya, dalam hitungan detik mereka mendapatkan beberapa tas uangnya sekaligus. Meski dengan uang sebanyak itu, Diablo masih tetap belum puas jika belum memusnahkan semua orang yang berpotensi membahayakan mereka nantinya, termasuk Kate dan orang-orang yang ditawan dalam gereja. Big dog loaded up. Pirate, go light it. Yeah, I'm on it. Tak berselang lama, Jim datang menabrakkan mobilnya persis di seberang Diablo yang sedang mengamankan uang-uang tersebut. Lalu agar Jim terpancing keluar, maka Diablo menyeret Katie dari dalam gereja untuk dia jadikan sebagai umpannya. Hey, Marshall! You do want him to turn himself in, don't you? I'm not fucking around, Marshall! My associate will shoot her in the fucking face! Kondisi tersebut disaksikan langsung oleh Matt lewat teropong senjata rampasannya yang karena takut terjadi apa-apa dengan Katie, akhirnya Matt memilih untuk menyerahkan diri. Padahal di sisi lain, Jim telah menyusun strategi untuk ini. Dan You and your partner! You're running out of time! Shoot her! Stop! Good decision, deputy. sejauh ini Jim masih belum terpancing untuk menyerah, sehingga Diablo terpaksa menyuruh 1 orang untuk memeriksa pojok gang yang dicurigai sebagai tempat persembunyiannya si Jim. Namun di sana hanya terdapat sebuah pick up dengan dipenuhi botol-botol kaca yang ternyata sudah siap untuk meledak. Raut frustasi pun terlihat jelas dari bebenguk si Diablo karena alih-alih berhasil mendapatkan Jim, malah orang-orang peliharaannya lah yang pada mati berjatuhan. Maka dengan hanya mengandalkan si brewok ini, Diablo tahayang apal. Pokoknya ia harus segera mendapatkan Jim bagaimanapun caranya. You need to get that fucking Marshall. What's that say? Never forgive. Di tempat lain, Jim berhasil menahan 1 orang dari mereka yang ternyata mantan sniper dari kesatuan marinir yang dari latar belakang tersebut akhirnya mau bergabung dengan Jim karena sejatinya ia sendiri tak setuju dengan kebrutalan yang direncanakan Diablo saat ini. I heard him say you were a Marine. 0311. Rifle. I'm giving you a choice, Marine. Tak berselang lama, Diablo bersama si brewok datang menyerang kantor Jim dengan membabi buta yang salah satu dari peluru mereka bersarang di tubuh si mantan sniper itu hingga membuatnya tewas di saat itu juga. Kembali ke dalam gereja yang kini hanya dijaga oleh 1 orang saja, yaitu si liang kasir. Maka dari itu Katie berpikir bahwa sudah saatnya ia untuk segera mengambil tindakan dan... Di saat bersamaan terlihat rombongan polisi negara bagian sedang dalam perjalanan menuju lokasi karena sebelumnya Matt sempat melapor lewat radio satelit milik ayah Katie yang terlupakan. Namun di saat itu juga polisi gadungan tadi datang memberitahu Diablo agar segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan
Brother, the state police are coming. How do you know that? It's all over the radio. Ya, dengan pistol andalannya Jim berhasil menghentikan pergerakan mereka yang mau tidak mau harus berjibaku menyingkirkan serangan Jim terlebih dahulu. Di sela-sela kekacauan, Diablo masih sempat memindahkan uang tadi ke dalam bagasi motornya, mengingat semakin kecil kemungkinan dia untuk membawa semuanya, jadi hanya sedikit pun tak masalah daripada tidak sama sekali. Sayang, niatnya untuk kabur cepat-cepat harus terkendala juga dengan motornya yang tiba-tiba mogok, sehingga dengan terpaksa ia harus mangpret mencari tumpangan lain, yang mana kemudian hanya didapatkan sebuah motor turung-tung yang kecepatan larinya tak sabaraha. Di samping itu, Jim masih berjubel dengan pistolnya yang mulai kehabisan pelor, namun sedikit pun ia tak menyangka jika Katie akan datang membawakan dia seekor kuda pacu yang sudah lengkap dengan senapannya. It was my daddy's. Alhasil, ketika suara motor Jepang itu terdengar, spontan Jim pun segera bergegas menyusulnya sambil melesahkan beberapa kali tembakan tepat ke arah boolnya dan... Ya, sebuah awal yang dirancang Diablo sebegitu menjanjikan ternyata tak membuahkan hasil yang sama baginya, yang mana dalam posisi dia saat ini hampir tak berdaya, harus ditambah lagi dengan todongan pistol Jim yang dia sendiri yakin bahwa Jim tak mungkin mengampuninya lagi. You enjoy killing innocent people? You know who's gonna be happy? Your deputy. Maybe. Pada penghujung kisah diperlihatkan kembali suasana kota sebagaimana Horsecape yang biasanya, namun sekarang bedanya hanya pada sosok Jim Dillon saja, yang mana kali ini ia telah menjadi suami Katie yang resmi diangkat sebagai wali kota baru atas kepercayaan semua warga masyarakat yang ada di sana. Well, hello, Mr. Mayor. Linda? Hey, Jerry. What about breakfast? Usual? Maybe. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Ingat, terkadang ada yang dipertemukan namun tidak dipersatukan, ia datang hanya sebagai ujian. Saya John mewakili orang-orang damai di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Pais Tutut, Madagaskar. Cuau, cuau, cuau. Wow, anjing gila.